Ancelotti ini mental juaranya tuh diuji dan teruji, emang dia punya itu semua. Ya dia for a reason tadi 5 Champions League. Kita lihat aja sama Norway. Menurut tuh. gua Norway menang. Langsung hot take. Yes. Kalau ini gua nggak bilang hot take, tapi Norway is a good team ya. Dan gua nonton full tadi malam lawan Norway. Jadi gimana? Lawan Norway, lawan Cote d'Ivoire, Pantai Gading. Gua baru pulang tuh, pas banget. Gua pulang syuting sampai rumah 11.56. Langsung nonton gua. Norway is a good team, man. Very good team. Ya Antonio Nusa di kiri, semua orang ngomong Haaland, Odegaard gitu. Gue sangat suka Antonio Nusa di kiri. Gue tahun lalu berapa kali nonton main di Leipzig, Red Bull. That guy is good, man. Semua orang ngomong Diomande. Iya, Diomande sebelah kanan, ini sebelah kirinya. Jago banget. Gue suka. Bahkan tadi malam yang paling hancur menurut gue Alexander Sorloth dimainin di wing kanan. Tapi kalau misalnya lu main pemain lain kayak Oscar Bob masuk babak kedua di wing kanan, kebukti kan yang asisnya Berg, kaptennya Bodo Glimt ke golnya Haaland itu kan dari terobosan dari Oscar Bob. Dan Norway they create chances. Mereka solid lah. They have a good midfield juga. Dan when you create chances di depan ada Erling Haaland, 3 bola 2 masuk lah mal. Itu orang robot. Yoi guys, kita akan bahas Perancis. Dan by the way nanti karena kita tag ini pas lagi tag ini sebenarnya pas tayang lebih tepatnya, pas tayang sebenarnya Inggris sudah main, tapi pas kita tag Inggris belum main. Nanti di ending akan ada apa ya bahasanya, point of view kita berdua lah ya. Kalau analisis mah kita nggak jago ya, opini pendapat. Opini kita kenapa misalkan let's say pas ini tayang pas kita tag di awal-awal ini ternyata Inggris sekarang sudah lolos atau bahkan nggak lolos lawan Kongo, bisa jadi. Nah itu nanti di ending podcast ini guys akan ada pendapat dari kita berdua, jadi dipantau aja sampai ending. Cuma ya kita nggak tahu lah. Pokoknya nanti malam ini kan kita taping sore nih, nanti malam setelah menang kita kirim-kiriman apa sih, voice note gitu. Voice memo nih. Jadi Declan Rice ini kaosnya udah bisa dibeli juga. Teman-teman 190.000 ya yang Declan Rice ya nih ya. Ada tulisannya kan apa tuh bawahnya tuh? It's not done. It's not done. Yang kemarin waktu Arsenal. Dan ada fakta menarik bahwa ternyata gue lihat di Sport Illustrated atau di mana gitu yang dia bilang Inggris tuh bisa menang kalau Declan Rice-nya gacor. Oh yang lu post ya? Iya. Gue setuju. Setuju ya? Penting banget Declan Rice. Bukan cuma buat England menurut gue, buat Arsenal pun dia penting setengah mati. Loh emang dia kuncinya. Memang kuncinya bener. Kayak Inter kalau gak ada Calhanoglu bukan it's not the same team. Oh iya benar. Sama kayak Inter. Ya zaman-zaman dulu nggak ada waktu Milan ada Tonali kan lagi gacor-gacornya karena Tonalinya juga betul. mesin gitu kan. Ben Acer kalau ingat. Kessie. Iya Kessie kan buset stamina 100. Tank gitu. Wah itu bener-bener main full season 90 menit gak pernah diganti-ganti di Kessie aja. Iya bener. Iya karena dia gak pernah cedera, dia gak pernah capek. Ini orang mesin anjir. Iya ya. Sampai gue nonton tadi malam aja Norway lawan Cote d'Ivoire, walaupun ya udah lambat tapi tetap aja badak. Iya badak itu, makanya kan kalau Ben Nasser masih ada cedera. Iya cedera mulu panjang, malah. Iya. Kalau Kessie kan buset monster itu mah. Top itu. Nah itu kan Declan Rice, Elliot Anderson kan setipe. Maksudnya, you think? Ya setipe dalam segi fisikal dan juga tukang pukulnya. Tapi kan kalau secara skill beda jauh. Iya. Lu jangan samain Anderson skill. lebih complete lah. Oh iya. I'm not gonna say lebih complete, tapi offensively better daripada Rice lah, menurut gua. Iya bisa dibilang karena passing-passingnya lumayan cukup. Crossing, dan itu di Nottingham juga dia. Dan jangan lupa bro, pemain termahal Manchester City sekarang. Berarti pemain bisa kita anggap. Resmi mahal? Ya kayaknya sih gak tahu ya apa teman-teman termahal ya? Tapi termahal jatuhnya kan waktu itu Jack Grealish yang termahal di Manchester City kan. Nah ini rekornya dilewatin sama Elliot Anderson. Jadi kan Grealish tuh 100 juta euro. Gila tim Inggris tuh ya. Tapi kalau si Elliot Anderson 130 apa 140 euro atau pounds? Kok pounds lebih gila lagi nih? Euro harusnya yang Euro kan? Euro ya? Iya kalau harusnya hitungannya semua dunia nih Euro ya kayaknya ya, enggak pound sterling. Tapi England kadang-kadang suka pounds juga mal. Kayak mungkin di konversi aja. Ya mungkin. Tapi ya itu kan tinggal ya mau dimasukin rupiah berapa ratus miliar juga bisa kan, berapa T gitu. Iya ditulis aja konversi dong. Nah, tapi kalau yang gue lihat tuh Euro kan beberapa aplikasi bola ini pakainya Euro. Iya kebanyakan kalau aplikasi bener Euro. Iya, bahkan kan kayak ya kalau Italia pakai euro wajar karena memang euro kan. Tapi ya aplikasi itu euro, makanya gue baca 140 juta itu euro tuh. Itu gila sih.
itu gila, makanya kan jadi sepanjang masa ininya termahal. Walaupun ya kalau Florian Wirtz itu berapa kita waktu itu Wirtz sama Isak mahal juga itu. Mahal juga kan, itu termahal juga 100 lebih tuh dua-dua. Iya. Ya tapi gitu, Jermannya pulang, Swedianya pulang. Isak sama Wirtz kasihan. Enggak, tapi nanti kita bahas pelan-pelan ya, masa satu-satu ya. Karena nih kita bahas duluan adalah sebenarnya pas kita ngurut aja, berarti dari Brazil Jepang dulu. Oke. Karena lu pakai jersey Meksiko juga nanti kita bahas. Oh pasti. Gue jumping on the Mexican bandwagon soalnya. Siap itu dah. Berarti lu harus percaya. Karena gue suka tinju mal. Tradisi tinju Meksiko kan bagus banget. Gue dari dulu tuh selalu Meksiko, gue ada soft spot buat Meksiko. Gila. Nanti aja. Nanti ya. Nanti. Tapi yang jelas kalau Brazil Jepang, Don Carlo Ancelotti, pelatih yang ya mungkin beberapa orang anggap miskin taktik juga, tapi miskin taktik 5 Champions League. 5. Satu-satunya lagi. Iya, makanya how do you win 5 Champions League kalau miskin taktik? Ya, dan ini 5 liga top Eropa dia satu-satunya juga. Bayern, PSG, Chelsea, Ligue 1 juga. Iya itu di PSG kan. Ya. Chelsea. Serie A ya Milan. Ya, Juve gue lupa dia menang atau enggak, I don't think so. Ya, Serie A Milan dia juara. Satu lagi? Jadi kan Real Madrid. Iya, makanya diurutin aja itu. Ya itu dia menang 5 top liga di seluruh dunia, ya itu satu-satunya cuma karena Ancelotti. Dan memang man managementnya yang gila. Ya. Bale bukan yang ngomongnya dulu. Kayak semua orang bahkan yang nggak main atau cadangan aja dibikin ngerasa penting sama Ancelotti. Dia tuh jago banget ngurus ego pemain-pemain gede, pemain-pemain yang masih baru juga dia bisa ngerangkul kayak grandfather menurut gue, kayak kakek buat pemainnya. Ya, Tactically juga nggak, menurut gue bukan miskin taktik. Justru dibiarin main free segala macam, nggak terlalu rigid, itu is one part of a tactic mal. Ada taktiknya yang memang harus rigid banget, gameplaynya begini. Ada yang kayak ya udah pokoknya ketika nyerang lu gini, bertahan gini, dikasih freedom, itu kan taktik sebenarnya. Iya, makanya Ancelotti itu memang paling cocok ngelatih tim yang banyak mega bintangnya sebenarnya, karena dia dikasih role lumayan cukup free role gitu loh, kayak di Madrid. Dan itu sebenarnya pelatih kayak Ancelotti itu cocok sama Madrid karena Zidane. Ya di luar ya kan kalau kita ngomongin Everton ya udah oke dia fail gitu, karena tapi siapa yang sukses Everton mal? Sulit juga gitu. Napoli juga dia fail, tapi enggak fail banget sih menurutku. Enggak juga, iya. Tapi memang kalau di Madrid dia paling cocok karena Ancelotti ini birokrasinya bahasanya gimana ya? Kalau bukan birokrasinya. Man management. Iya, ya hubungan antar manusianya. Maksudnya dia kayak ngasih, lu maunya apa sih? Misalkan Mbappe ditanya, lu mau kayak gimana sih cara main lu? Gini-gini. Oke, lu main di situ ya. Jadi dia lumayan cukup birokrasinya enak, nggak berbelit-belit sama Ancelotti dan diain sama Ancelotti. Dan dia gitu. tuh bawa presence yang calming banget ya. Lu lihat ketika udah kalah 1-0, babak 1 kalah 1-0 Brazil sama Jepang, calm gitu. Ngegolin 1-1, ngegolin 2-1 juga calm. Apa yang mau selebrasi mau tar dulu. Semua calm. Santai aja. Exactly. Ancelotti tuh, dan kalau lu lihat Real Madrid, yang terakhir deh, gak usah ngomong PSG, gak usah ngomong Bayern, Milan jauh lah ya. Lu ngomong terakhir di Real Madrid aja Champions League, menang berapa Champions League, dan selalu kayak menit-menit terakhir bisa balikin keadaan, atau menit-menit terakhir bisa ngimbangin apa. Itu kan mentality. Sama kayak Sir Alex Ferguson dulu. Fergie time kalau inget. Extra time, Fergie time. Ancelotti menurut gue sama. Iya, bayangin dia mengganti Endrick langsung, diganti Endrick, terus habis itu dia masukin Martinelli, dan itu langsung berubah drastis ya. Dan dia tahu bahwa Jepang ini defense-nya kan bagus banget ya. Terus habis itu di tengah pertandingan sempat jadi agak low block karena sampai habis. Ya sampai habis akhirnya jadi low block karena penguasaan bola. Kan gol satu-satunya Sano counter attack kan. Iya, tapi itu bukan dari counter attack belakang banget loh. Itu kesalahan passingnya di tengah, how do I say it? Di half-nya Brazil sendiri, gimana ngomongnya itu? Iya, di paruh lapangannya Brazil sendiri. Iya benar itu. Iya, dan itu diambil kan satu gol Sano. Kayak Sano apa itu yang main di Mainz kalau nggak salah ya, di Jerman. Dia ambil, dia gocek satu orang, Casemiro kalau nggak salah, kayak Casemiro yang nggak ada, shot dari luar kotak penalti, gol. Ujung kiri rendah kenceng ya, gol. Dan Jepang tuh gila loh, dia tuh selalu nyetak gol 1 duluan gitu di awal-awal. Tapi gue juga nggak ngerti. Jujur gue nggak ngerti Jepang tadi malam tuh kenapa kayak kehilangan. Tadi malam 2 hari yang lalu. 2 hari lalu ya. Iya. Sorry ya, gue syuting hampir tiap hari, gue udah nggak tahu ini hari apa. Iya benar. Dia tuh kayak kehilangan. Gue nggak bilang kehilangan sih, karena Jepang juga nggak yang selalu main ofensif banget. Tapi maksud gue sayang banget karena kita tahu keunggulan mereka tuh setiap pemain. They're all the same. Mereka technically excellent, passing bagus banget gitu, cepat. Tapi kayak setelah udah 1-0 di babak kedua, kenapa ya mereka kayak jadi kayak hilang fokus. Jadi kayak Paraguay, defense total hilang fokus gitu. Sayang banget. Apa menurut lo ya Mal? Gue denger
Emma Hayes, pelatih timnas putri Inggris. Menang Olympic Games. Sekarang timnas Amerika nggak salah Emma Hayes. Dia tuh ngomong di salah satu show di Netflix. Dia nanya Gary Lineker. Lineker kan dulu main di Nagoya Grampus tuh, main di J-League 2 tahun. Pertanyaannya bagus menurut gue. Why do you think the Japanese are so defensive semalam gitu? Kenapa mereka kayak sopan banget mainnya? Ya mungkin itu nyambung ke adab dan budaya mereka. Mereka kan all about respect, humility gitu. Nah kadang-kadang di lapangan bola you have to be a bastard. Kayak kata Mourinho waktu di Tottenham tuh, ada di documentary di Amazon tuh, All or Nothing. Kadang-kadang lu tuh harus sedikit, ini gue boleh memaki gak sih? Boleh lah. Kadang-kadang lu harus sedikit fuck you gitu loh. You have to have this attitude di lapangan bola. Harus ada bravado sedikit gitu loh. Kalau terlalu sopan baik-baik aja, it's hard for you to win ugly gitu. Kayak Meksiko tadi malam. Pemain yang masuk paling jelek menurut gue Santi Jimenez. Tapi Jimenez jago banget. Enggak, Jimenez Raul yang ngegolin. Santi Jimenez lu. Jimeneznya Milan. Strikernya. Itu jelek banget mainnya. Cuman dia tuh ada sedikit provokasi, ada little bit fire atau apa, sampai akhirnya hinkap ya. Gimana sih ngomongnya orang Arsenal itu? Akhirnya berantem, tutup mulut. Begitu tutup mulut ngomong langsung kayak kartu merah. Langsung harus ada gitu-gitunya dikit itu loh. Buang waktu dikit. Apa Jepang tuh menurut gue technically excellent but too polite. Iya kan gue sempat bahas juga di F1 juga kan, di podcast F1, dan ini nyambung ke Arsenal juga kan karena pakai baju Declan Rice-nya nyambung nih. Jadi waktu itu di F1 tuh ada pembahasan siapapun yang bisa WDC juara dunia F1 itu pasti harus ada asshole-nya. Karena lu kalau jadi pembalap tuh nggak bisa, lu sebut deh semua juara dunia, mau Senna, mau Schumacher, mereka tuh asshole-nya, Hamilton, mereka tuh ada asshole-nya itu dalam tanda kutip. Ya kayak Hamilton sama Rosberg berantem. Ya Vettel juga. Ada sih ya. Dia kan harus berantem sama teammates-nya yang Hamilton kan. Schumacher juga Alonso, emosional gitu-gitu. Nggak bisa pembalap baik juara, nggak bisa. Itu makanya lagi rame sekarang tuh dibahas George Russell ini. Karena George Russell itu konservatif. Sopan baik, konservatif. Piastri tahun lalu. Iya Piastri contohnya. Sementara Lando ngehenya ada. Terus ya sekarang Antonelli kayak, walaupun lu teammate, kalau emang harus will to will ya will to will, agresif. 17-18 tahun, mungkin 19 sekarang badis. Kimi Antonelli, dia mungkin sopan dan baik. Yang kita ngomongin asshole tuh bukan di luar lapangan, di luar track ya, tapi when you're competing di lapangan atau di track, itu maksud kita kan, bener kan? Ntar orang mikir kita ngomong harus jadi bajingan di luar lapangan. Di luar beda. Conor McGregor juga bajingan di luar. Kalau itu makanya nggak beres, makanya turun sampai sekarang nggak jelas. Habib Nurmagomedov kan yang lurus banget di luar oktagon, tapi kalau di dalam oktagon he's an asshole, man. Oh iya kan yang dia McGregor di tap nggak dilepas-lepas. Terus lompat keluarin kayak The Eagle. Kan yang dia bisik-bisik itu kan. Itu. Nyerah nggak lu? Kalau nggak patah lu tangan lu nih. Yang lagi di take down ke bawah. Lu menyerah nggak? Mau tewas nggak? Kalau nggak patah lu tangan, gue patahin nih. Terus bisa minta maaf sambil kayak just give up gitu. Iya kan bisa gitu kan, just give up. Kalau enggak tangan lu patah, just give up gitu kan. Habib aja kalau di Monster juga di Octagon gitu. Memang harus ada gitunya dikit. Zanetti deh. Oh bener. Javier Zanetti sopan banget, tapi dia keras tuh, dia fight dong, nggak malu loh dia. Iya. Sama kayak Philip Lahm, dua pemain yang nggak pernah kartu merah lah ya. Iya, tapi keras. They're not asshole, tapi mereka ada this, mungkin bukan asshole ya, harus ada this attitude, harus ada sedikit. Nggak, tapi kalau bahasanya emang asshole, maksudnya asshole dalam tanda kutip di lapangan. Contoh misalkan Arsenal. Iya bahasanya asshole bener. Arsenal tuh ketika juara 2 terus, itu tuh diomongin soal Arsenal, lu itu main bola indah aja udah. Itu. Lu main bola tuh terlalu indah gitu. Main sepak bola bagus gitu. Itu gak akan bikin lu juara. Lu harus jadi asshole, lu bilang gitu. Napolinya Sarri. Sama. Bener. Ingat gak waktu Arsenal juara? Haram bola. Set piece doang lah. Tapi win is still a win kan. Betul. Lu tetap juara IPL. Nah itu maksudnya asshole itu begitu. Kalau gue ngeliat mereka ada asshole-nya dikit tuh how they play the corner. Iya. Orang gak suka. Gue juga gak suka ngeliat cara mereka menang kayak gitu ya. Tapi maksud gue itu halal. Ya walaupun yang kiper akhirnya di Piala Dunia sekarang nggak boleh deket-deket sama kiper lagi ya kan. Sekarang ya? Udah nggak boleh, makanya udah pelanggaran yang kalau dulu. Nah itu semenjak Arsenal. Iya bener. Peraturan itu semenjak Arsenal. Oh iya yang gue perhatiin cuma yang pemain Benfica siapa? Ya ini begini yang kena kartu merah. Itu kan gara rasis yang Vini kan, kasus Vini. Iya, Presiani. Kalau yang kiper sekarang Piala Dunia World Cup udah nggak boleh terlalu dekat sama kiper yang ganggu-ganggu kayak Arsenal. Pantes ya malah. Gue nggak baca tapi kayak gue notice kok. Iya, bahkan Mike Mignon aja boleh gitu-gituin pemain lawan kan. Tadi waktu Prancis main kan terlalu deket tuh si Swedia, boleh digitu-gituin sama dia karena memang nggak boleh ada aturannya. Diproteksi sekarang gue kipernya. Semenjak Arsenal. Jadi waktu masih Arsenal haram bol berapa segala macam itu masih abu-abu.
masih abu-abu. Nah makanya itu dia asshole-nya itu. Jadi yang akhirnya juara kan ketika dia mengeluarkan sisi, ini mah klub set piece doang, ini mah haram ball, juara kan. Padahal ketika mainnya bagus juara 2 terus. Iya. Nah ya itu jadi ya itu termasuk ini perdebatan beda lagi sebenarnya. Tapi gue ngerti poin lo, benar. Nah itu yang terjadi ketika lu ngomongin Jepang itu tadi. Jepang itu harus ada bandel-bandelnya. Itu makanya di tim lu harus ada tukang pukul. Walaupun Jepang bisa kalah 2-1 menit terakhir sama Brazil. Dengan 4 pemain terbaiknya mereka yang gak ada, itu kita harus angkat topi sih Mal. Iya itu gila sih. Gak ada. Kubo main gak sih babak kedua, gue lupa. Nggak ada. Kubo sama sekali cedera. Mitoma gak dipanggil. Minamino gak dipanggil karena dua-dua cedera ya. Dan Endo juga gak ada. Endo is your leader di lapangan yang masih bisa main kotor dikit is Endo. Endonya Wataru Endo ya. Bukan Endonya Gamba Osaka dulu kejauhan. Beda. Endo Wataru Endo. Nah menurut gue Asia harus tetap bangga sih punya Jepang. You're losing against Brazil. Ini bukan kayak lu Jerman kalah sama Paraguay. No, you lost against Brazil. Dan main di North America, di Amerika. Kan dekat dari South America. Supporternya banyak banget tuh, lihat kayak main home Brazil. Lu nonton Blue Lock gak sih yang anime itu? Gue gak nonton Blue Lock. Nggak, jadi di Tsubasa gue nonton. Ya itu kita tua semua banget ya. nonton ya. Tapi kan kalau di Blue Lock tuh kan ini kan ceritanya Jepang yang sekarang ini di ada Blue Lock Academy juga, bukan Blue Lock Academy. Jujur gue gak ngerti, coba jelasin. Jadi ya enggak, Blue Lock itu kan kayak semacam anime kan itu? Anime, tapi gue menjelaskannya sulit. Tapi intinya Blue Lock ini tuh semacam kayak program di mana menyatukan semua pemain terbaik Jepang, tapi bedanya striker semua. Nanti lu tonton deh lebih jelas. Satu tim striker semua? Iya, itu menariknya, makanya lu coba tonton. Tapi gue cuma poinnya yang gue ambil supaya nggak terlalu jauh pembahasannya. Di poin pertama si orang yang punya program ini juru bicaranya itu ngomong bahwa Jepang itu tidak cocok dengan sepak bola sebenarnya. Kita tuh sulit. Cocoknya tuh dengan baseball. Karena karakter orang Jepang itu penurut. Jadi bisanya disuruh ngikutin aturan paling jago. Makanya begitu main baseball, lu nggak boleh gimana-gimana. Karena baseball improvisasi ya. Nggak boleh ada improvisasi. Lu harus plek-ketiplek aturannya apa, rulesnya apa dari pelatih, ikutin aja dan akhirnya bener-bener gacor kan. Yang lain ada jiwa rebelsnya, negara lain Jepang bisa bersinar, taninya lah apa segala macam. Karena emang paling cocok dengan baseball. Jepang ini kawin. Attitude-nya orang Jepang sama baseball tuh satu kesatuan. Nah, sepak bola nggak bisa begitu dia bilang. Sepak bola tuh lu harus ada asshole-nya, lu harus ada bad boy-nya, improvisasinya. Nah makanya disatukanlah orang-orang paling egois se-Jepang ini untuk dijadiin satu tim. Jadi Project Blue Lock. Project Blue Lock itu, dan beneran ada akhirnya Project Blue Lock-nya sekarang di Jepang. Serius ada? Ada, udah ada. Nontonnya di mana itu? Kalau animenya di Netflix ada. Ada Netflix. Ada, lu nonton aja, seru banget, lu pasti suka. Nanti lu kalau nonton Blue Lock, kalau lu nonton pemain Jepang main tuh kayak, ini pasti karakternya kayak si A, ini karakter gitu-gitu dikomparasiin. Makanya pemain Jepang yang menurut gue paling beda mainnya tuh Maeda. Karena Maeda kan menurut gue bad boy. Maeda kan dulu botak skinhead. Mana ada orang Jepang skinhead kecuali Yakuza. Nagatomo kan gak botak. Nggak tahu maksudnya bad boy juga. Itu mah kesopanan, lucu banget. Kalau lihat video-video dia ketemu Kasano atau apa, dia berdiri di mana semua ngakak Mal pas di Inter foto-foto latihan. Walaupun dia main lagi nangis nggak main juga sih. Tapi udah nangis tua saya juga. dipanggil gitu. Udah tua lah. Sama ini kok Jepang. Apa namanya? Aduh, dulu striker Inggris main di Sapporo, siapa yang dulu sempat main di Perugia, Jay Bothroyd. Gue denger dulu pas COVID tuh gue nonton Liga Jepang mulu jujur. Karena gampang streaming di YouTube dan gue nggak ada kerjaan ngapa-ngapain, siang matchnya Liga Indonesianya bubble, gue malas nonton. Gue baru pulang dari Jepang waktu itu, jadi euforia kayak gue mau nonton J-League gitu. Dia diinterview sama J-League International, tapi dibilang salah satu yang dia nggak suka dulu pas main di Sapporo, terlalu sopan Mal. Menang kalah pemainnya kalau ke room bukan happy ya, tapi kayak ya udah stoic aja. Way of the Samurai, Bushido. Dia tuh kayak come on, we just lost a match. Kenapa nggak ada yang marah, nggak ada yang apa gitu loh di locker room. Itu penting, gitu-gitu kecil-kecil tapi penting. But Japan is the best in Asia menurut gue. Gue ngomong kayak gini yang masih ada di Piala Dunia, orang bilang tapi Australia doang yang tersisa, dan Australia lawan siapa ya? Apanya? Mainnya. Di ini di Egypt sekarang. ya? Australia ya, tar gue lawan ini Egypt apa sih? Mesir. Ada ini gue coba sambil gue cek ya. Australia itu bakal lawan Algeria, Mesir. Bentar ya? Australia lawan Mesir. Iya. Menurut gue Australia have a good chance of winning against Egypt. Lawan Mesir ya. Bisa menang. Nanti orang bilang the best in Asia, tapi
prestasinya bagusan Australia. You get the point lah ya maksudnya. Kalau lo ngeliat keseluruhan kan main bola kadang kalah, kadang menang. Australia kalau lawan Brazil juga ya pasti pulang lah gitu. Iya, memang itu kekurangan Jepang itu doang. Dan di luar itu juga Brazil juga saking rapinya yang tadi kita bahas Don Carlo, saking rapinya pertahanan Jepang ini ya sekali lagi Jepang kan attitude-nya emang follow the rules gitu. Nah itu sulit banget dengan Kunya mengacak-acak pertahanannya Jepang. Iya, kan dia butuh pemain kayak Vini gitu. Nah masalahnya kan Vini bagus banget ya. Iya, tapi kan semua bola akhirnya ngalirnya ke situ terus. Ya Kerayan sesekali ada beberapa kali juga, tapi si Vini itu paling jadi gampang banget Jepang jagain Brazil kan, karena yang paling kreatif dipercaya adalah Vini. Nah dia butuh satu nih kan, Ryan cukup kreatif juga di kanan. Nah tapi dia butuh satu orang untuk ngacak-ngacak tengah ini supaya dia ini Kunyanya akhirnya ditarik ganti Endrick. Nah Endrick ini setipe sama Vini, agresif, terus kayak gampang sulit ditebak. Good point. Iya sulit ditebak kan pergerakannya dia. Nah itu nyulitin Jepang tuh kayak anjing nih orang nyulitin gua ya. Dan gitu. Paketa keluar ngaruh banget sih. Ya akhirnya Martinelli kan, ya Paketa Paketa lagi. Kayaknya yang Endrick tuh gantiin Paketa kalau nggak salah. Ya pokoknya antara itulah Kunya, Paketa. Karena awal babak kedua cedera terus kan. habis itu Martinelli, pokoknya gue lupa urutannya gimana. Tapi Kunya kan habis itu diganti kan. Bener. Nah itu Endrick yang di depannya kemajuin Endrick. Dan it's 2-1 tapi makasih Zion Suzuki juga loh. Gila berapa kali Suzuki bikin save luar biasa. Iya yang golnya terakhir Martinelli aja kena loh itu. Iya. Itu gila Suzuki mah gacor itu. Gue sih sebagai penonton Serie A udah tahu di Parma dia sering bagus. Orang bilang blunder ya. 23 tahun tuh umurnya. Exactly, semua kiper juga pernah blunder. Tapi menurut gue talent-wise Suzuki jago banget sih. Ya gue percaya juga Suzuki. Kalau Inter gantiin Sommer sama Suzuki sih gue gak ada masalah. Tapi kayaknya gak ada rumornya. Gak ada rumornya ya. Ya paling ya itu sih jadi emang Don Carlo Ancelotti dia berusaha kedisiplinan Jepang itu dengan pemain yang tidak bisa ditebak. Itu ternyata gue juga baru tuh cara merusak tim yang disiplin banget tuh kayak gitu dengan mencari pemain yang non disiplin. Bu non disiplin itu bukan attitude ya, maksudnya non disiplin secara pergerakan, kreativitas. Bahasanya kreatif menurut gue. Iya, jadi kayak Endrick kan nyulitin kayak anjing ada 3 orang nih nyulitin gue nih kayak. Kalau yang kita bahas Inggris lawan Ghana, menurut gue Inggris ada kayak gitu, ada Cole Palmer sama Foden sebenarnya. Iya, yang bukan non disiplin, bahasa kreatif. Non tactical lah, yang lebih free, lebih punya creativity. Non pattern apa ya bahasanya? Iya, tactical lah itu kan. Jadi kan nggak bisa taktis gitu. Kemana nih orang? Nah Endrick tuh begitu, sama kayak Vini. Jadi kayak lu mau gocek gua kemana ya? Kan sulit kan. Kalau Jerman ada satu yang pinter banget karena tiba-tiba muncul Thomas Müller lah. Oh iya. Seorang Thomas Müller. Enggak itu juga kayak udah tahu satu langkah ke depan. Lu lihat gocek enggak terlalu jago, shooting enggak terlalu jago, pinter banget. Dia mah kayak Inzaghi, maksudnya enggak usah gimana. Tapi Inzaghi cuma ngegolin, kalau ini ngasis lebih gila lagi menurut gue. Iya. Bukan artinya dia lebih bagus dari Inzaghi, enggak ya. Different player. Beda tipe. Müller juga mudanya kan main di wing sebenarnya. Iya, jadi beda tipe, beda posisi juga. Enggak apple to apple juga. Tapi yang jelas kalau Brazil itu sih gue ternyata gue tuh kan cerita juga ke Bung Binder, gue bilang pas gue diundang, Bung, gue tuh dari semua tim negara-negara ini gue paling jarang nonton tuh Brazil, Jerman, Belanda sebenarnya, karena yang nggak mau nonton aja, kayak nggak biasa aja gitu, nggak gimana. Tapi gue Prancis gue nonton, Inggris gue nonton, Portugal jelas gue tonton, Argentina gue tonton. Ya wajar lah, itu kan calon-calon juara Argentina, Prancis ini, jadi harus ditonton. Nah ternyata dia prediksi Jepang yang akan lolos pas podcast. Gue juga. Lu juga, Rico tapi juga. Tapi kan gue bilang belum tentu. Gue hot shot ya. Hot take. Nah gue bilang ke Bung Winner, kalau gue Brazil udah pasti lolos nih Bung. Gue bilang kayak gitu. Karena ini Ancelotti ini beda sih yang di Brazil ini. Dan itu dia memanfaatkan Kunya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, memanfaatkan Ryan sama Vini sama Guimares. Itu bagus banget. Nah Guimares kan tukang pukulnya Newcastle juga kan. Nah jadi gitu dia, masuk Casemiro. Dan yang gilanya itu adalah Brazil ini rata-rata pemainnya 30-an. Itu yang gue di luar Vini sama Ryan gitu. Back kiri back kanannya dong. Iya, Douglas Santos yang ternyata 10 tahun lalu main di Udinese. Gue inget nonton orang di Udinese dan jelek banget. Jelek banget aja. Back kanannya Danilo. 34 tahun dan mati Casemiro dan mati gue nih orang tua-tua semua dimainin Ancelotti. Marquinhos, tapi Marquinhos center back oke lah. Ya, tapi Marquinhos, 33 tahun tetap kan. Gabriel kan Magalhaes 29 apa ya? Udah segitu ya? Gue lupa lagi Magalhaes. Pokoknya kan yang malah kalau Gabriel bisa 26 27 apa itu Saliba ya? Iya, Saliba yang segitu. Saliba tuh masih muda tuh. Saliba tuh kita lihat ya, Gabriel Magalhaes tuh 28 nih. Bener, 28 nih bener. 28. Nah, kalau si Saliba tuh. Nah, makanya gua di situ
ngerasa bahwa Ancelotti ini beda aja ketika dia udah ngelatih Brazil, dia udah ketemu nih formula. Oke, dia waktu uji coba dia kalah sama Jepang kan. 3-1, 3-2. Tapi uji coba mah. Ya tapi itu uji coba. Nah, ini beda di mental World Cup-nya Ancelotti. Disitulah gue ngerasa Ancelotti ini mental juaranya tuh diuji dan teruji, emang dia punya itu semua. Ya dia for a reason tadi 5 Champions League. Kita lihat aja sama Norway. Menurut tuh. gue Norway menang. Langsung hot take. Yes. Kalau ini gue nggak bilang hot take, tapi Norway is a good team ya. Dan gue nonton full tadi malam lawan Norway. Jadi gimana? Lawan Norway, lawan Cote d'Ivoire, Pantai Gading. Gue baru pulang tuh, pas banget. Gue pulang syuting sampai rumah 11.56. Langsung nonton gue. Norway is a good team, man. Very good team. Ya Antonio Nusa di kiri, semua orang ngomong Haaland, Odegaard gitu. Gue sangat suka Antonio Nusa di kiri. Gue tahun lalu berapa kali nonton main di Leipzig, Red Bull. That guy is good, man. Semua orang ngomong Diomande. Iya, Diomande sebelah kanan, ini sebelah kirinya. Iya. Jago banget. Gue suka. Bahkan tadi malam yang paling hancur menurut gue Alexander Sorloth dimainin di wing kanan. Tapi kalau misalnya lu main pemain lain kayak Oscar Bob masuk babak kedua di wing kanan, kebukti kan yang asisnya Berg, kaptennya Bodo Glimt ke golnya Haaland itu kan dari terobosan dari Oscar Bob. Dan Norway they create chances. Mereka solid lah. They have a good midfield juga. Dan when you create chances, di depan ada Erling Haaland, 3 bola 2 masuk lah Mal. Iya. Orang robot. Dan itu apa? Mereka tuh selain muda-muda juga ya. Maksudnya kayak siapa Nusa umur 21 tahun. Muda. Dan itu kenceng-kenceng juga ternyata gitu. Bagus. Dan itu mungkin menyulitkan bapak-bapak tua back Brazil. Dan yang menarik match itu Mal. Iya. Ini rivalry yang udah kita sering lihat di Premier League. Gabriel lawan Erling Haaland itu kan panas tuh dua. Kayak dulu Chiellini sama Ibra kalau di Serie A. Sama itu seru tuh. Iya, jadi memang si pemain-pemainnya Norwegia ini kalau kita perhatiin juga ya kecuali Sorloth kan ya Allah gitu. Maksudnya dia kalau jadi striker number 9 masih bagus lah. Masih oke. Jadi wing kanan sih ya. Dia cukup tua, maksudnya 30 tahun kan di antara pemain-pemain Norwegia yang lain ya, di mana umur 28, 25 terus habis itu siapa Sander Berg yang Fulham gitu-gitu. Ayer back tengahnya sama satu lagi yang main di Bolonya gue lupa. Iya, Odegaard, Berg, Patrick Berg tuh Bodo Glimt, ya kan? Kaptennya Glimt, bagus. Nah iya, terus habis itu si Ajer sama Hegemnya aja. Ajer kan Brentford 28. Yang satunya Bolonya. Iya, si Hegem itu Bolonya 27 tahun. Nah, mereka masih kepala 20. Iya, back kanannya Pedersen pemain Torino juga masih muda. Bahkan yang harusnya main Riersennya Dortmund tapi cedera. Jadi itu mungkin yang akan menyulitkan Brazil ya, di mana diisi sama komposisi pemain yang tua-tua 34, 33 gitu. Iya, ya mungkin itu doang, tapi I don't know ya. Hot take menurut lo ya? Kalau gue seyakin kemarin gue bilang Maroko menang sama Belanda. Ya kalau Maroko kan gue udah cerita dari awal. Bahkan netizen tuh ragu. Masa Maroko bukan kuda hitam sih? Kan gue bilang Maroko udah bukan kuda hitam. Maroko mau tim kuat. Itu mah hitungannya orang peringkat 7 kan? Amin. Iya. Kalau kita rank ya. Di atas Belanda dia malah peringkatnya. Iya oke. Kalau di luar peringkat FIFA ya. Kalau kita rank ya sekarang. Top 5 misalnya. Ya kita sepakat lah ya. 4 lah ya. Iya. Prancis, ini in no order ya, maksudnya top, ini top no 10, order. Top 10. Ya nggak 5 favorit kita untuk menang lah ya. Oh iya. Argentina, Prancis, Portugal maybe, sama ini siapa namanya? Spanyol kan? Spanyol. Kelima siapa menurut lo? Menurut gua Maroko bukan England. Jadi bukan kalau 5 juga ya? No. Kalau 5 kayak begini favorit, artinya kan udah bukan dark horse. Ngerti nggak? Iya. Kalau di luar yang 5 ini, bahkan menurut gua well, you have England sih. Iya. Maksudnya tapi England kan. Tapi England menurut gue underperform dan bakal pulang. Iya. Kalau nggak lawan Kongo, lawan ini di Azteca itu pulang dia. Kan kita nggak tahu ini ternyata udah pulang beneran kan. Nanti kan ada di ending. It's coming home. England's coming home. Iya, tapi memang ini ya si Norwegia menurut lo masih akan bisa. Ya memang cukup oke kok. Maksudnya dia bisa comeback juga dengan Haaland. Gue tadi malam pulang syuting kan biasa gue telepon sama bokap gue kan di Italia. Ngomongin match Piala Dunia. Dia nyalain gue tuh, dia bilang, saya ikut kamu, saya taruh Jepang kan kalau di Italia betting kan legal ya ada tempatnya. Saya hilang uang, gue diomelin dia kalah. Terus gue bilang papa Meksiko menang, dia nggak percaya. Gue belum telepon lagi, terus gue bilang Norway papa percaya bagus. Bapak gue megangnya Cote d'Ivoire karena kan dia lama kerja di Pantai Gading kan. Gue bilang Norway bagus. Terus gue bilang why? Gue bilang sama Italia menang home and away di San Siro kita pukul 1-4 atau 1-3. Dia bilang semua orang bisa pukul Italia, bosnya pun bisa. Gue bilang bener juga ya. Iya bosnya aja bisa. Tapi Macedonia aja bisa menang sama Italia. Tapi
Tapi Norway is a good team. Iya, Very oke, good cukup. team. Dan dia kelebihannya juga dia punya Erling Haaland ya. Dimana lu punya ujung serangan lo yang udah pasti dari mana aja bisa nyetak gol. Golnya dia tadi malam nendangnya setengah, itu nggak kena. Kipernya bisa dapat, tetap masuk tuh bola. Iya, jadi itu kelebihannya dia ketimbang kalau lu bandingin sama Kunya gitu ya. Iya. Atau enggak siapa ini. number 9 pure number 9 yang sebagus Haaland di dunia sekarang siapa? Enggak belum ada. Pure number 9 ya. Iya, maksudnya yang bukan yang bisa main di 10. Ya Mbappe plays in the number 9 Real Madrid, tapi he's not a number 9. Ya Harry Kane mungkin. Ya Harry Kane lah. Iya, Harry Kane. Seluruh dunia ya Erling Haaland, Harry Kane itu baru itu sih. Number 9. Full crook. Gonzalo Ramos, AC Milan terbaik sepanjang masa pembelian termahal sepanjang sejarah. Ya udahlah. Nanti itu ada pembahasan kita khusus. Kita selesaiin Piala Dunia dulu. Episode maki-maki Milan ntar dulu. Belum tentu loh, lo mungkin beli beberapa pemain bagus ya mungkin. Iya bisa aja. Ya kita lihat Amorim aja gimana. Iya, tapi yang jelas Norwegia menurut lo itu gue sih masih ada. Gue sih ngerasa memang Norwegia akan sulit banget dilawan sama Brazil. Ketat lah ya. Ketat lah. Tapi kalau di Piala Dunia, apalagi kalau liga yang udah kayak gini, maksudnya ini kan bukan udah 16 besar. Ya udah 16 besar kayak gini-gini tuh mental paling diuji sebenarnya. Nah, kalau ngomongin soal mental, Norwegia jauh sama Brazil ini. Experience-nya gitu. Mental dan experience ini Brazil menang. Jangan lupa kalau kita ngomongin Piala Dunia itu tuh soal experience, bukan soal tim lu jago atau enggak. Dan chemistry gue baca. Chemistry itu seberapa sering pemain-pemainnya main bareng. Meksiko tuh pemainnya gitu-gitu capsnya 100, 80. Oh iya. Udah gel. Dan Brazil suka joget-joget gitu kan yang di locker. Ya itu mah satu negara joget-joget mal. Iya, nah, Rio maksud gue kayak joget-joget. Gue tidak pernah melakukan kesulitan Brazil apalagi Ancelotti pelatihnya. Iya, udah dia bisa nyatuin locker room. Bener. Iya, jadi gue percaya itu makanya. Lu lihat Ancelotti nyanyi national anthem Brazil. Iya. Kok dia dihafal kan dia itu aja dibilang, kok bisa nih orang Italia hafal. Itu orang udah lancar bahasa Portugal. Gue udah sering lihat dia press con, kan Brazil ngomongnya Portugis ya. Iya. Udah sering ngomong bahasa Portugal. Kan di Spanyol juga dia udah belajar waktu Spanyol. Tapi dia lancar nyanyi national anthem-nya gue nggak expect sih. Iya, nah hal-hal kalaupun lancar dia mau nyanyi full itu something loh. Iya makanya kan. Nah makanya detail-detail kayak gitu tuh yang tim lain gak punya. Maksud gue gitu. Sama kayak Hartman mulai bisa nyanyi Indonesia Raya di Indonesia. Sumpah sama. Iya Hartman udah mulai tahu kosakata kita. Udah belajar dia. Jadi gue tuh suka menghargai. Ya kita apalagi kita bahas Hartman kan. Gue waktu itu bahas di Bung Binder juga gue ditanya soal Hartman kan. Iya, menurut lu gimana? Terus gue bilang dia pelatih yang bagus Bung. Karena dia itu punya hubungan antar manusia yang baik. Dia bilang kalau gue bahasanya di agama gue habluminanasnya bagus. Jadi menjaga silaturahminya. Ancelotti. Nah seperti Ancelotti, maksudnya dia mau belajar anthem itu tuh sesuatu hal yang lu lihat aja deh. Emang Cannavaro mau hafalin anthemnya Uzbekistan? Nggak ada waktu juga digantinya di ending. Tapi kan maksud gue yang kayak gitu-gitu effort itunya yang itu nilai plus buat gue untuk timnas Brazil ini. Nah yang Norwegia mungkin tidak punya itu. Norwegia tuh pelatihnya yang botak itu kan, itu tuh galak loh. Iya kan ada viral waktu itu yang bilang ini si pelatihnya, aduh gue lupa namanya, si pelatih ini itu tuh kalau di locker room keras banget. Viking mahal. Gila itu sampai pemain tuh sampai tunduk gak bisa ngapa-ngapain. Which is itu good untuk pemain-pemain muda ini supaya lu harus dikasih ketegasan. Tapi kalau lu udah ngomongin Don Carlo, terus di situ ada orang-orang tua yang kayak Casemiro aja masih nyetak gol begini-beginian. Dia ngebungkam netizen. Kata lu gue tua gak bisa. Nah gue nyetak gol nih gitu-gitu kan. Itu tuh poin plus buat gue. Untuk bisa menang lagi Norwegia. Ancelotti tinggal datang cerutu satu. Semua orang langsung tunduk. Ampun bang. Iya itu. Itu semua satu stadion sama semua official wasit-wasit respect. Tapi kan miskin taktik. Aduh makanya kita ya. Tahu Coba nanti kita lihat. Tapi gue Brazil Norwegia ya. Oke, lu Brazil Norwegia. Terus habis itu kita lanjut lanjut kemana kita? Ya Jerman dan juga Belanda. Yang dimana Jerman ya benar, Jerman dan juga Belanda. Kalau Jerman gue nggak nonton. Kalau Belanda gue nonton. Gue nonton full juga. Kalau Belanda tuh masih, ini sebelum nanti ending kita bahas Prancis ya. Prancis kita simpan di belakang ya. Jadi sama gue mau bahas Meksiko. Oh iya sama Meksiko habisin ya. Berarti Meksiko I have a lot of good points to say about Mexico. Dan gue itu kuda hitam gue jangan lupa loh. Gue udah prediksi dari awal World Cup gue bilang kuda hitam gue Meksiko. Gue bilangnya sama. Ya dan ini kita kalau ngomongin Jerman, oke, kalau Jerman gue tetap ada poin-poin dikit karena gue tahu sedikit lah.
Jerman itu kekurangannya di mana Jurgen Klopp ngasih lampu hijau dia mau ngelatih Jerman, which is good ya. Jurgen Klopp mau ngasih lampu hijau. Tapi Jerman itu kekurangannya adalah si Nagelsmann ini yang di mana dia ada pelatih nomor 2 termahal di World Cup saat ini, Nagelsmann. Itu tuh entah kenapa terlalu percaya sama Leroy Sané. Padahal Leroy Sané ini kurang banget gitu. Jadi siapa Jerman itu gak kreatif gitu. Kayak semuanya depan belakang tuh buntu semua kayak slow ya. Ya gue mau ngapain ya, kayak nggak jelas gitu secara taktikal gitu. Nah itu Leroy Sané dipercaya sama Nagelsmann aja itu aneh banget. Makanya banyak banget warga Jerman sengamuk kayak warga Korea Selatan ngamuk sama pelatih Korea Selatan. Maksud separah itu? Ya jadi pada ngamuk kayak pelatih paling, ya kalau bahasa kita di Indonesia pelatih paling tolol sepanjang sejarah Jerman, apa digitu-gituin dia daripada si Joachim Löw kan. Iya. Lo lama sih memang. Iya, jadi dari waktu Klinsmann 2006 pelatih, lo udah asisten itu. Iya, makanya kan. Jadi itu dimaki-maki. Maksudnya kayak Nagelsmann, dia percaya sama Leroy Sané aja itu udah tanda tanya buat kita semua, dan apalagi warga Jerman kayak anjing lu masukin Leroy Sané tuh cukup absurd juga sih. Dan Leroy Sané jelek banget. Dan Pavlovic ini paling sering di-mention soal Pavlovic ya, Bayern Munchen. Dia tuh kalau ketemu tim yang lagi gacor secara mentality gacor, dia ikut gacor. Nah, ketika timnya bobrok, mentalnya Pavlovic tuh ikut bobrok. Jadi makanya kata orang tuh kalau lu lihat Jerman, lu lihat Pavlovic main lagi moodnya bagus atau enggak. Kalau Pavlovic ini mainnya bagus, ini tim chemistry-nya bagus. Tapi kalau Pavlovic ini mainnya jelek, berarti ini tim ada trouble. Jalan, ya. Dan itu terbukti di World Cup ini. Pavlovic bapuk sebapuk-bapuknya di mana di Bayern Munchen, gacor segacor-gacornya. Iya. Itu poinnya di situ. Ini sih dari awal juga nggak ada ya, dan kita juga nggak ngomong Jerman bakal favorit juara dunia atau apa. Kita udah tahu lah ini salah satu Jerman yang mungkin 20-30 tahun gue nonton bola, salah satu yang paling lemah lah ya malah. Bukan as on paper ya, karena they have good players man. Lu lihat pemainnya satu-satu, you still have world class players kayak Kimmich, Musiala, Wirtz. You still have good players like Rudiger, whatever you wanna say. Jonathan Tah juga. Raum back kirinya menurut gue salah satu back kiri yang top di dunia yang masih muda. Jadi back loh, lucu banget. Iya, balik ke setelan awal. Di Bayern kan awalnya back kanan emang. Back kanan dulu kan. Iya, gue nggak tahu ya. Tapi you cannot lose against Paraguay lah. Come on. Iya. Prediksi gue ya, ini Paraguay lawan siapa? Gue lupa. Kalau misalnya di 16 besar Jerman kalah, coba lu lihat. Maksud gue kalau di 16 besar dia kalah oke lah. Tapi kalau lawan Paraguay. Iya, kalau siapa Paraguay kan ketemu Prancis. Iya, bener. Kalau lawan Prancis ya udahlah heavy favorite France. Tapi kalau lawan Paraguay, Dan yang gila ya, katanya bracket sebelah kiri paling sulit. Anjing, Belandanya pulang, Jerman pulang. Lucu banget, maksud gue kayak tim favorit semua pulang gitu. Dan yang meme-nya bercandanya kan Jepang pulang, Jerman pulang, Belanda pulang. Wah, ini tahun 1945 ya, berarti bentar lagi Indonesia merdeka ini. Agustus lagi bentar lagi kan. Bener, gue lihat. Dikit gitu ya bercandaannya. Jadi ya memang colonize ini pulang semua. Akses kalah semua Perang Dunia 2. Makanya jadi kan Jerman ini kayak gitu, poinnya ada di Leroy Sané dan Pavlovic ini. Kimmich tetap main bagus banget, tapi kan orang bilang Kimmich butuh tim yang lebih baik lah. Gitu kayak he needs a better tim gitu-gitu, karena dia bagus banget Kimmich ya. Kimmich is a good player. Ya Wirtz juga oke sih. So poinnya bagus lah. Musiala pokoknya gitu. Musiala nggak fit juga sebenarnya. Kan dari awal 100%. Kan dari awal perdebatan di bawah nggak nih gitu. Ya akhirnya di bawah kan. Tapi ya udah. Ya, nah itu Jerman Paraguay kan 1-1 penalti, mereka kalah adu penalti 3-4 ya, di mana ini adalah Piala Dunia terakhir Neuer juga. Iyalah. Iya, kasihan juga. Itu yang salah jadi talking point gede di Jerman tuh, dia masih dipanggil. Banyak orang yang ngerasa udah nggak deserve. Iya, tapi memang bayangin dia tahun ini masih top 5 kiper terbaik dunia. Menurut lo? Iya kan, emang ada itunya. Dia, Emi Martinez, Donnarumma, terus habis itu David Raya, ya itu dari clean sheet selama main di liga. Statistik ya. Ya karena backnya Bayern juga bagus mah. Iya, jadi coba kan, dia main di Hoffenheim. Oblak itu 5 kiper terbaik dunia 2026. Oke. Statistik ya. Secara statistik. Iya, pokoknya dia. Makanya gue kaget masih ada Neuer di situ. Di antara David Raya, Donnarumma, Oblak, seingat gue Oblak, terus Emi Martinez salah satunya. Courtois nggak masuk di list itu. Ya Courtois juga ada. Courtois juga ada di situ sama itu. Jadi ada ya itu termasuk ada Neuer. Salah satunya, makanya dia masih dipercaya karena dia masih kiper. Ya kalau lu tadi opini ada karena bagus. Bayern berapa ratus poin tahun ini. Iya, makanya itu mah gila dia mah.
Harry Kane sama itu. Jadi memang Havertz dia kan mainin Havertz, terus habis itu Wirtz tetap bermain bagus. Leroy Sané cuma pertanyaan orang tuh cuma Leroy Sané. Musiala kan masih kurang fit gimana kan. Terus si Walter Made ada yang bilang Walter Made, ada yang bilang kayak bule-bule di Ubud lagi healing diajak main bola. Iya makanya gitu. Beller ada namanya Beller nih pemain. Bayer kok Beller tadi. Maxi Bayer ya main di Dortmund itu. Iya, nah itu dia. Jadi ya Jerman memang kurang ya so-so lah ya. Maksudnya secara di Piala Dunia kali ini tuh pemain bagusnya ada, tapi ya so-so aja kayak mereka tuh kalah loh sama Ekuador, jangan lupa loh. 2-1 kalah sama Ekuador. Ekuador kalah sama Meksiko juga loh. Iya. Ekuador menurut gue yang semua orang bilang dark horse dan underperform di Piala Dunia ini Ekuador. Iya Ekuador ya. Underperform sekali menurut gue. Ya dan ini apa mereka Jerman 7-1 lawan Kurakau. Mal 180.000 sama populasi Tebet menurut gue. Ya populasi. Sama BC juga banyak orang BC Gading Serpong. Iya makanya. Sama warga IKEA yang sering ke IKEA banyak kan customer IKEA. GBK 2 kali lipat masuk tuh satu negara Curaçao. Iya makanya. Jadi ya itu nggak jadi patokan. Cuma kalau Jerman itu poinnya. Nah kalau Belanda karena kita nonton sama-sama nonton, Belanda itu juga bukan diwanti-wanti, ditegur sama Ibrahimovic. Padahal Ibrahimovic komentator. Oh ini ya yang soal pelatih ya? Ya yang dimana Koeman itu melakukan hal yang paling bego menurut Ibrahimovic, yaitu adalah merubah game plan di babak 30 besar, di mana game plan lu di fase grup udah jalan, udah works, lu rubah dan tiba-tiba lu main defense. Dan itu bukan dari fase grup doang yang dibilang Ibra, dari Dutch School of Football. Dari kecil belajar total football apa tiba-tiba pas sudah main low block anjir. Gitu. Main bertahan defense, lu banyak pemain bagus yang bisa pressing, banyak pemain bagus yang bisa nyerang, lu gak masukin. Itu Ibrahimovic. Wah marah-marah. Dia pakai 3 back di pertandingan itu, 3 back anjing. Maksud gua 4 bisa 4-3-3. Ibra bilang iya benar 4-3-3 itu Belanda banget. Ibra bilang Koeman mainnya kayak an Italian coach yang ngincer untuk tidak kalah. Ngerti gak? Bukan untuk main. He plays like an Italian coach who plays to draw, to not lose the match gitu. Dan menurut gue itu Ibra nyindir siapa namanya? Allegri. Itu nyindir. Iya, karena mainnya kalau Allegri gak usah disindir, emang dia harusnya dimaki-maki. Walaupun dia jadi pelatih Napoli sih. Tapi Ibra nyindir sih. Dan gue setuju. Maroko is a good team ya. Iya. Dan sebenarnya tahun ini Piala Dunia gue nonton Belanda tuh berapa kali ya? Gue nonton yang lawan Jepang, gue nonton yang lawan 5-1 lawan siapa? Ini Swedia. Yang ketiga Tunisia gue gak nonton. Yang kemarin tetap menang kan itu? Menang. Iya. Iya, Brobbey ngegolin berapa itu yang gue ngomong tuh. Iya. Kita ngomong di sini waktu Bakal itu. Malen pun nyetak gol kan? Malen ngegolin. Tapi bener sih, bener. Belanda Belanda change the game plan ya. Iya, pasalnya dia tuh berubah ini. Bahkan kan, tapi ini akhirnya mengakhiri konspirasi si ahli ekonomi itu yang selalu besar prediksinya. Yang satu barometernya dari tolak ukurnya dari cuaca, dari GDP. Apa hubungannya GDP sama main bola, Mas? Makanya. Gross domestic product bisa. Iya, aneh banget. Tapi kan akhirnya dia salah 3 beruntun bener, akhirnya yang keempat dia salah. Cuma memang itu sih perubahan strategi yang jadi defensif itu tiba-tiba main low block ini dan akhirnya secara penguasaan bola kalah sama Maroko ini. Nah, itu yang bikin orang semua marah. Bayangin ya, Maroko 70% ball possession, Belanda 30%, padahal ketika main di fase grup dia tuh possessionnya bagus-bagus, unggul. Itu kan tanda tanya buat walaupun memang Maroko is better than all the teams Holland face ya di grup daripada semua tim yang lain. Hakiminya buset hari itu. Unahi bagus lagi. Waduh itu gila. Yang paling gila menurut gue Maroko match itu ini gue ngomongin teras lagi. Kulit hitam siapa namanya? Issa Diop. Itu gila banget tuh orang. Iya makanya kan. Jadi terakhir juga nyundul. Brahim Diaz not so much ya. Tapi kayak Saibari juga. Saibari work hard. Iya. Gila mereka punya Buadi bagus. Iya. Back Mazraoui main bagus. Mazraoui ya. Back tengahnya satu lagi siapa yang main di Inggris juga gue lupa namanya. Shadi Riyad. Siapa? Maroko ya. Si ini Riyad. Tapi kan dia cedera diganti tuh. Ganti ini siapa namanya? Iya, dia diganti dia Crystal Palace kan, diganti sama siapa? Menit berapa digantinya belakang-belakang? 70, menit 75 diganti sama ini Salah Edin. Iya, yang dulu main di Roma. Iya, Salah Edin ini usia masih 24, masih main di Roma.
Hah? Loan ya tahun lalu ya? Iya, jadi maksudnya sekarang dia masih main di AS Roma tapi udah dipinjamin ke PSV Eindhoven. Iya, tahun lalu nggak main di Roma. Iya, Loan ya. Di Roma cuma 3 match doang. Iya, jelek soalnya. Iya. Tapi ternyata bagus banget di Pildun ini. Dan Maroko keluarin, orang tuh lupa loh. Maroko tahun ini nggak ada Adoui, siapa yang Real Betis nomor 10-nya mereka. Mereka main Maroko, cedera kan? Cedera. Dan Maroko mereka bagus loh, bahkan masih ada si siapa Amrabat. Dan juga loh pemain-pemainnya Mal. Yang masuk babak kedua ada 2 orang dari Strasbourg, gue lupa namanya siapa. Ada siapa? Si El Morabet. Morabet 20 tahun. Satunya 21. Terus habis itu sama si Yasin itu juga 20 tahun dari Strasbourg. Ya, yang masuk agak tua tuh Rahimi doang tuh yang salah big chance di depan gawang. Dia masukin Talbi pun Sunderland 21 tahun. Muda. They have a good team. Keluarin beberapa pemain inti, masukin cadangan juga nggak ngerubah kualitas jauh kok menurut gue. Rata-rata naturalisasi dan diaspora. Betul. Mereka tim pertama yang menang di Piala Dunia atau di knockout yang 11 starting line up-nya nggak ada yang lahir di Maroko. Nggak ada. Dia bisa, tapi tetap bisa milih 2 kewarganegaraan. Tapi dia ngambil bahkan Maroko tuh pilihan ketiga apa? Siapa ya buat? Jadi ditanyain, lu mau ngambil warga negara A, B, C ini Maroko. Ambilnya Maroko. Siapa ya? Oh, gue gak tahu tuh. Apa itu Hakimi ya? Apa lupa. Pokoknya ada Hakimi kayaknya cuma 2. Hakimi kan Spanyol kan? Iya, komen aja di bawah guys. Jadi ada 1 orang, bahkan Maroko pilihan ketiga, itu pun diambil sama dia Marokonya. Buadi Prancis. Apa siapa ya? Pokoknya ada deh. Pokoknya dia bisa. Brahim Diaz mungkin ya? Mungkin ya. Pokoknya ada 1 pemain Maroko ini, dia itu bisa milih bahkan 3 negara. Dia ngambilnya tetap Maroko. Itu siapa ya? Ya itu gua komen aja di bawah guys, gue lupa, nanti gue cari Google ya. Jadi ada 1 itu. Nah, jadi bayangin semua pemain-pemain ini dia bisa milih multiple nation gitu. Bisa, iya. Dia ngambil Maroko. Ya oke aja sih kalau gue bilang mah. Ya itu siapa ya waktu itu ya? Ada tuh, gue lupa lagi. Tapi yang jelas adalah kalau kita ngelihat Belandanya, kesalahannya cuma itu doang, merubah game plan di mana selama ini game dan beda dan kualitasnya Maroko juga bagus. Kita mau nyalain Belanda kesalahan-kesalahan, tapi lawannya juga bagus, Mal. Iya, tapi it's not like they lost against Paraguay. Iya, tapi kalau dia main tetap 4-3-3 dengan. Menurut lo mereka menang? Ya setidaknya masih lebih baik mainnya daripada yang lawan Maroko. Ini kalahnya udah penalti loh. Dan mereka sampai menit 90 berapa tuh? 89 atau they were winning. Karena kan mereka ini. Jadi kan si siapa Gakpo nyetak gol duluan kan. Wah, itu juga tribute yang bagus banget karena Gakpo baru kehilangan bayinya kan. Iya, terus tribute. Ya jadi memang si merubah game plan di mana kalau dia main yang menyerang, gue masih ada potensi mereka masih bisa menang. Tadi malam juga sebenarnya hampir menang loh kalau nggak menit 98 9 berapa itu. Iya, 90 plus Riyad siapa namanya? Ya, Diop. Jadi di menit 90 plus 1 Diop itu. Dia ya masih bisa menang. Cuma ya gue itu dong sih. Gue masih ngerasa bahwa Belanda ini kalau lu main yang dengan formasi yang sama 4-3-3, mungkin lu masih bisa 2-0, masih bisa lah ada kemungkinan. Lebih kompetitif. Malen juga nggak main kan itu kan? Malen bener loh. Iya, gak masuk pun ya. Jadi Malen pun gak dimasukin karena kan dia mainin si Summerfield. Di mana Summerfield juga cukup oke karena kan dia menurut gue pemain Belanda paling bagus Piala Dunia kali ini Summerfield iya. Dan Van Dijk bagus tahun ini. Terus dia mainin Gakpo. Terus dia kan Brobbey itu kan yang kemarin sempat Sunderland. Yang enggak yang nyetak gol banyak, hat-trick ya? Lawan Tunisia. Kok hat-trick? 2 gol ya? Oh ya 2 gol kok hat-trick. 2 gol. Nah, itu kan sisanya dia mainin De Jong, Gravenberch sama. Tapi Dumfries bukan pemain lagi tapi ya. Dumfries tapi kan dia enggak mainin Malen padahal di fase grup Tierney Reinders Malen main loh. Iya bener. Iya itu. Padahal kalau mereka main kan secara ofensif jauh lebih baik dong. Jauh. Dengan Tierney Reinders dengan Malen. Terus dia nggak masukin Memphis Depay juga. Ya, how fit is Depay? Iya, padahal kalau dia masukin Depay juga ke depan, itu secara ofensif gacor. Daya gedornya bagus. Nah itu pertanyaannya, kenapa Koeman nggak main itu? Ya? Yang dimasukin malah Deron. Iya. Ini bukan Timber Arsenal, ini abangnya kan Quentin kalau nggak salah, Quentin Timber. Quentin ya? Iya main di Marseille. Iya benar. Quentin apa Quentin namanya? Ya itu. Wakehorse, dia punya itu loh. Dia maksudnya dia masukin Justin Kluivert, dia masukin Derun ini masih Atalanta enggak sih? Enggak ya? Iya masih. Masih kan? Oh ya masih Atalanta ya, tapi orang tua banget udah. Terus dia mainin Wakehorse Ajax kan sekarang nih. Tadinya MU sempat di MU juga kan. Iya. Nah, itu dia enggak masukin Memphis Depay. Jadi kan kata orang aneh juga sih Koeman sih nggak masukin. Ada Noah Lang juga loh yang dari ada Lang Napoli nggak terlalu bagus tapi di apa namanya di iya. Galatasaray lumayan tuh.
Benar, tapi kan dia walaupun cuma 2 gol ya di Galatasaray. Cuma ya gitulah. Dia masih ada beberapa opsi pemain yang sebenarnya dia bisa nyetak gol lebih banyak ke gawangnya Maroko. Iya. Nah, itu yang tidak dilakukan. Kalau di fase 32 besar ini emang sah saja sih Koeman main bertahan. Cuma Belanda tidak seperti itu. Iya benar. Iya, Belanda tuh bukan tipikal negara low block gitu. Ya kan dari kecil filosofi sekolah akademinya kan udah jelas kan, total football. Apa ketika tiba-tiba dirubah kayak gitu ya, it's gonna be a problem. Iya, walaupun sempat menang, cuma Belanda kecuali dia mau kayak lebih. gitu 10 menit terakhir udah 2-0. Nah, baru lu pakai 3 back. Kalau dari awal ya itu aneh. Ya itu Ibrahimovic wanti-wanti tegas soal itu ya. Dan Ibrahimovic tuh selama pergelaran Piala Dunia ini komentarnya yang paling oke menurut gua. Iya, Ibra sama Henry. Ya, Ibra Henry, walaupun Ibra kesorot terus kan yang dipotong-potong buat Clipper kan Ibrahimovic terus tuh ketimbang Henry. Henry di Piala Dunia ini kayak lebih kalem, lu perhatiin aja. Iya. Kayak Clippernya dikit gitu. Karena kalau Ibra ngomongnya kadang-kadang yang aneh-aneh gitu yang kayak Ibra tuh kayak Alexis Lalas nih dulu main di Verona kayak udah kan America thank you. Yang dia ngomongin America you're welcome. Prancis ini dia bilang pemain kelas dunia semua, lu sebut deh 10 pemain terbaik dunia. 5 pemain terbaik dunia semuanya Prancis. 3, iya benar. Olise, Dembele, Mbappe. Olise, Mbappe. 3 kan. Terus tambahin siapa tuh dia lupa gue 2 lagi tuh siapa dia gitu. bilang siapa? Haaland sama satu lagi gue lupa. Dia bilang Messi is a different league. Iya, terus habis itu bahkan orang nanya kok enggak ada Vini gini-gini, ada yang nanya. Tapi ya gitu maksud gue, mereka tuh udah ya Ibrahimovic ini sejauh ini yang paling menarik menurut gue jadi pundit. Bener, ya dia sih. Bener menarik. Ya lucu aja apa yang dia omong itu kayak personality kan soalnya. Dia sama kayak Roy Keane menurut gue. Roy Keane juga selalu menarik tuh. Selalu menarik. Dan Ibrahimovic tuh lucu banget. Jadi netizen tuh bilang, nah ini penyambung lidah kita netizen nih. Iya. Pedes omongannya pedes. Iya. Tidur gitu, kayak lucu aja gitu. Kalau di Indonesia Koci lah ya. Ya mungkin bisa aja. Mungkin. Ya mungkin ya. Sedih juga kalau bandingin sama Koci ya. Iya, oke lah ya. Nanti kata netizen, Ibra disamain Koci ya. Enggak, gue bercanda. Ya. Enggak, tapi serius banget kali. Ya tapi kan tadi lu udah miskin taktik. Tapi yang jelas itu Jerman sama Belanda. Nah, kalau Meksiko kenapa? Gua nggak nonton karena kan gue nonton 4 match. Ya. Meksiko 4 match, kebobol 0. Ya. 0. Iya benar. Tim terakhir yang 4 match pertama di Piala Dunia kebobol 0, tebak siapa? Italia di Piala Dunia, Italia 90. Sejak itu nggak ada yang 4 match clean sheet 4 match awal. Oke. Meksiko udah 10 match di Piala Dunia unbeaten di Azteca. Ya. Tadi malam Azteca 16 besar bakal lawan Inggris atau Kongo di Azteca lagi. Ya. Mexico plays like an Aztec warrior. Gila mal, gue nonton mal. National anthemnya kenceng banget. Ya. Rakyatnya kenceng. Rakyat gila. Mal, ngegolin menit berapa tuh? 7 atau berapa? Ya. Menit 10 setiap pas. Supporternya teriak, Ole. Gue bilang, gila ini. Kayak udah menang 4-0 di menit 80 mal. Itu atmosfernya gila. Mereka bener-bener euforia. Dan you see the team kayak pas ngegolin Jimenez 2-0. Semua jadi satu tumpuk gitu tengah lapangan selebrasinya. Ya. They have a good team. Javier Aguirre kan udah pelatihnya mereka lama ya. Enggak lama sih, maksudnya kayak udah dari dulu. Jadi dia 2010 terus diganti, dia balik udah berapa kali lah ya. Aguirre bilang, dulu I am the father of the team. Sekarang gue grandfather of the team. Karena secara umur gue udah lebih tua, dan tim gue secara mentality dan mindset semua udah dewasa. Jadi gue udah grandfather, udah bukan bapak lagi. Mereka semua udah bapak. Itu penting banget loh menurut gue. Dan lu lihat Alvarado pemainnya wing kanannya aja, tadi malam turun terus. Fight for every ball. Di tengah Montes sama Jesus Vazquez, Vazqueznya Genoa. Man, they were amazing. Di match sama South Korea, Montesnya kartu merah, kapten mereka diganti sama Edson Alvarez yang dulu main di mana? Di West Ham. Bukannya makin jelek, man of the match dia lawan Korea. Mexico has a very good team. Gue nggak bilang Mexico juara dunia ya. Tapi I'm all behind Mexico. Ngelihat mereka main di rumah, ngelihat fighting spiritnya. Gilberto Mora 17 tahun main tadi malam. That guy is amazing. Pemain termuda yang main di knockout round Piala Dunia, starting ya, bukan masuk dari cadangan. Sejak siapa? Sejak Pele. Cuma Pele yang lebih tua dari dia. He went in the field 17 tahun sama maskot tingginya sama mal. Kayak temen satu sekolah. Calm banget. Controls everything. Main bagus. Raul Jimenez 6 tahun lalu Arsenal lawan Wolverhampton hampir meninggal, skullnya fracture kan. Sekarang main bagus banget, ngegolin terus di Piala Dunia udah berapa gol.
Quiñones naturalisasi dari Kolombia. Ya. Kolombia ya? Iya dari Kolombia. Udah ngegolin 4. Iya udah ngegolin 4, 2 assist. Incredible. That guy is so good. Meksiko main di Azteca is something else. Ya beda kalau dia di Amerika yang ini ya. Kalau sekarang main di 16 besar lawan Inggris atau lawan Kongo di Azteca menurut gue menang. Tapi masalahnya mereka pas main 8 besar, kalau nggak salah mereka nanti kalau maju ya, Amerika ya, mereka bakal main di Miami. Ya itu udah something different. Dan lawannya juga lebih bagus menurut gue. They're not favorites anymore. Ya. Tapi mereka main incredible. Semua bola 50-50 mereka fight. Ya. Brengsek-brengseknya ada, pemain paling jelek masuk, penggantinya itu Jimenez lo, tapi yang kayak gue bilang bisa kartu merah. Iya, betul. Hincapié. Terus gue nyatet lagi nih beberapa notes tentang gue nonton. Gue juga sambil lagi ngecek negara-negara mana aja yang dia tuan rumah, dia juara juga. Ternyata Uruguay 1930 tuan rumah, dia juara. Italia enggak bakal juara sih. Iya, tapi memang gue lagi ngecek siapa-siapa aja nih kira-kira yang pernah juara. Jerman pernah juara di kandang sendiri. Inggris 66. Inggris 66, Jerman 74, terus habis itu masuk ke Argentina 1978. 78 Kempes. Iya, terus habis itu masuk ke itu aja sih. Emang. Cuma berarti Italia, Uruguay juara di kandang sendiri, di rumah sendiri jadi tuan rumah. Terus habis itu Jerman, Inggris sama Argentina. Udah. Terus you don't forget ya, Liga MX, Liga Mexico is one of the strongest in North America loh. Oh iya. Kalau lihat Champions League mereka, Champions Cup namanya, CONCACAF Champions Cup, yang paling banyak menang tuh mereka loh. Iya. Nih kalau lihat statistik yang top performing, tim Meksiko menang 17 kali, 11 kali kalah di final. Kedua USA. Runner up-nya 4 kali, menangnya berapa? Cuma sekali. Meksiko dominasi total. Pemain-pemainnya main di liga lokal itu semua bagus banget, Mal. Gue seneng banget dia lihat Meksiko. Kayak setelah tidak ada Italia, I finally have something to support. Dan itu Meksiko. Meksiko gue lihat the atmosphere, the culture, the people, bagaimana mereka bisa deket banget sama orang-orang Korea waktu itu, makanya ada Meksiko Korea apa segala macam. Terus budaya tinju juga, gue suka tinju banget kan. They were fighting for every ball. Mereka main kayak with their hearts in their hand gitu, in their sleeve. Incredible. Gue suka banget lihat Meksiko main. Goalkeepernya juga solid loh, Rangel. Tadinya kan Ochoa. Ochoa-nya masih ada, tapi kan? udah 5 Piala Dunia gila main. Iyalah. Cadangan, tapi Rangel bagus. Back kirinya Gallardo yang paling standar menurut gue, tapi capsnya udah 120-an juga. Udah banyak tampil ya. Eric Lira di midfield top loh pemain gue. Menurut gue itu sama kayak Lobotka-nya Napoli mainnya. That guy is so good. Di tengah juga yang tadi gue bilang, Luis Romo yang ngegolin 1-0 lawan Korea. Lihat deh highlights menit 5 atau apa, dia dapat bola di kanan, dia crossing. Man, it's the best cross I've seen in the World Cup this year. Crossingnya bagus, kenceng. Pasti kepalanya Raul Jimenez, tapi Jimenez gak ngegolin. Meksiko incredible. Bisa 3-0 Mal. Iya. Bisa lebih. Wah, gue ngelihat ini tim yang bener-bener solid dan tight-knit unit. Ngerti gak maksudnya? Iya, tight as a unit. Tight as a unit gitu. Gak ada satu pemain yang stand out gitu, tidak ada. Tapi ada yang muda banget kayak Gilberto Mora yang gue bilang, yang remember name gue bilang. Dan ada juga yang udah tua banget kayak Raul Jimenez. Raul bukan sih namanya yang dulu di Fulham, di Wolverhampton. Di Wolves kan? Raul. Ada Raul yang udah experience juga 34-35. They have a very good team. Kapten mereka Cesar Montes dulu main di La Liga, sekarang main di Raul Jimenez itu yang dulu pernah kepalanya bermasalah. Itu yang lawan Arsenal ya, hampir meninggal. Iya. Skullnya fracture sama kayak Kivu waktu di Inter, makanya dia balik pakai lagi head kan. patch. Tahun depan pemain sebagus ini main di Wolverhampton di Championship. Iya. Klub Inggris duitnya gila sih. Gila makanya. Jadi memang Meksiko berarti kalau ikutin dan di Azteca Mal. Ramalan The Simpsons, lawan Portugal ya? Iya, Meksiko dong berarti ada potensi. Yang menang Meksiko kalau menurut Simpson. Enggak, Portugal yang menang, tapi ketemu di final sama Meksiko. Di kandang Meksiko kalau enggak salah tuh. Enggak. Kalau ini finalnya di Amerika sih. Iya, di Amerika pasti. Udah closing mah enggak mungkin. Mereka tuh negara pertama yang host the World Cup 3 kali loh. Meksiko ya? Enggak ada lagi. Tahun 70 pas Pele menang. Iya. 86 Maradona menang, itu semua di Estadio Azteca sama sekarang. Iya, sama sekarang yang ketiga. Iya, jadi memang Meksiko football culture-nya gila sih. Gue udah bilang dari awal, dari Jepang Maroko kan gak gue masukin list kuda hitam, Amerika, Kanada.
Meksiko, karena Meksiko unbeaten Amerika. dari sebelum apa? Amerika kata lo. Iya kan Amerika, Kanada. Kanada gue nggak. Terus habis itu siapa Jepang gitu-gitu kan. Nah itu sama Norway, sama Meksiko, Norwegia juga. Nah gue bilang Senegal nggak sih? Nggak, gue Meksiko selalu bilang Meksiko. Gue bilang Meksiko, gue kuda hitam gue. Karena kalau secara pertandingan itu dia unbeaten terus menuju World Cup unbeaten. Dan mereka udah 40 tahun nggak pernah menang di knockout round Piala Dunia. Iya. Ini sekarang. Kersnya keangkat semalam. Apa kutukannya akhirnya keangkat semalam. Ya, wah sih, berarti itu Portugal, Meksiko nih jadi. Tapi kalau ngomongin as a unit, nah ini pembahasan kita juga yang sesuai dengan di judul kita masukin juga. Sebenarnya kalau Meksiko as a unit dengan karakter mereka masing-masing ya. Ini ada satu tim lagi yang kita jelas harus kita bahas adalah mereka mega bintang tapi as a unit itu lebih tai lagi sih. Prancis aja. Oh iya benar. Iya, maksud kalau Inggris kan belum. Itu kayak mereka respect Deschamps banget sih. Iya, jadi kayak mereka tuh mega bintang semua dari depan sampai belakang. Yang gua kaget adalah mereka works as a unit. Itu gue nggak duga itu sih, maksud gue. Iya, lo sempat bilang berapa minggu lalu tuh kayak lo nggak yakin. Gue kan takutnya Mbappe nih merusak. Kayak di Real Madrid sama ini Xabi Alonso sama Arbeloa terakhir. Arbeloa gitu. Gue takutnya tuh dia merusak merusak. Ternyata di Mbappe tuh di Prancis ya, kan kita udah bahas juga di episode sebelum-sebelumnya. Prancis itu sama Mbappe itu tuh satu kesatuan yang kayak mereka kayak beda personality aja. Mbappe ketika ada di Prancis gitu. Olise 5 assist tuh. Itu pemain pertama di Piala Dunia yang 5 assist. Iya, dan semuanya effortless assistnya kayak gua nggak pernah lihat tim as a unit ya, walaupun banyak kekurangan juga kayak sebenarnya dari segi defense ini masih bisa lah. Lu masih bisa otak-atik Prancis ini Saliba terus Upamecano. Terus Maignan juga kadang-kadang agak-agak. Iya, lu masih bisa kulik dari segi situ, tapi dari tengah ke depan itu tuh mereka tuh work as a unit. Itu hal yang harusnya dilakukan Portugal sebenarnya. Ketika mereka Portugal works as a unit, itu sebenarnya mereka gacor juga seperti Prancis ini. Portugal tuh menurut gue as a unit work loh. Kalau Cristiano gak main. Ini gue diserang, tapi ini jujur nih gue. Ya banyak yang lu nggak diserang juga, emang banyak aja yang orang ngomong kayak gitu. Tapi memang Prancis ini works as a unit tuh dengan pemain mega bintang itu gue respectnya sih. Sama kayak Argentina, they work as a unit. Oh iya, tapi kan kalau lu tadi perbandingan Ibrahimovic, top 5 pemain kan di Prancis semua. Iya bener, lu lihat di bukan Argentina aja, kan. Lu lihat, tapi menurut gua Argentina juga on paper underrated banget loh. Kita balik ke Prancis dulu ya. Iya. Dembele, Mbappe, siapa? Olise, Barcola, Due, Cherki. Itu, belum itu. Yang nggak dibawa dan cedera kayak misalnya Ekitike. Gitu. Gila memang. Iya tuh. Ya misalkan kita kita lihat Prancis hari ini ya, dia kan semuanya hijau semua. Ratingnya nggak ada yang merah semua. Bahkan yang lebih gila lagi Mbappe di World Cup ini 9,9,9. Memang. Itu kan orang gila. Dia gol terbanyak sekarang berarti ya. Udah 8 kan? Gol 2 assist 4 match. Kira gila kan, maksud gue kayak ya di luar Upamecano, Saliba, Digne atau Koundé itu masih bisa dieksplorasi sebenarnya sama tim yang. Jadi cuma satu kelemahannya Prancis itu adalah selain pertahanannya yang lu masih bisa acak-acak dikit on paper. Karena dari midfield sebenarnya nutupnya lumayan tuh. Aduh ya gila, Rabiot aja bagus banget kan. Gini Konenya Roma. Iya, Tchouaméni belum panggil Kamavinga. Bukan belum panggil, enggak dibawa. Enggak dibawa kan, enggak main. Nah, terus habis itu si Prancis itu kelemahannya cuma satu, kalau mau ngalahin Prancis sebenarnya selain lu punya tim better offense, yang dimana lu ya itu nggak mungkin kalau better offense ya. Saya 11-12 offense-nya. Lu harus bisa nguasain bola lebih lama daripada Prancis. Lu ball possession. Nggak apa-apa lu bola-bola pendek passing-passing bikin bete atau nggak boring pertandingannya. Tapi lu kuasain bola, jangan sampai Prancis lebih banyak ball possession daripada tim lo. Jadi nggak apa-apa tuh lu passing pendek. Pelan-pelan kan gitu rese ya? Kan. Tapi kan rese kan buat kita yang nonton boring karena lu back pass gini. Tapi yang penting kuncinya ngalahin Prancis adalah lu harus nguasain bola lebih banyak daripada kaki-kaki pemain Prancis ini. Siapa yang menang kayak gitu sama mereka mal? Portugal doang yang bisa masalahnya. Kalau lu, makanya gue bilang, ketika lu core-nya adalah PSG, Prancis ini, ya lu bisa dampingin itu dengan core yang PSG juga. Yang dimana lu punya Vitinha, lu punya João Neves, lu misalkan lu mainin Bruno Fernandes sekreatif mungkin, lu juga punya Nuno Mendes di situ, dan lu backnya juga lu punya Ruben Dias, lu punya siapa Veiga, ya Veiga cukup oke lah gitu. Tapi asal Cancelo sama ini mainnya nggak terlalu maju, mereka tuh bisa ngasih perlawanan ball possession untuk di tengah.
Itu dia. Nah masalah Martinez itu tolol. Gimana gue ngomongnya? Martinez. Oh, the coachnya Roberto Portugal Martinez, yang merusak generasi emas Belgia ini. Betul. Iya benar. Iya. Kan prestasinya cuma juara 3 Piala Dunia 2018 itu doang. Tapi nggak ada piala apa-apa. Gue gak suka Martinez, benar. Nah tapi kalau Martinez nggak tolol aja ya untuk mengambil keputusan pemain tengahnya Portugal ini siapa, dia mainin semua pemain Portugal terbaik, even misalkan dia percayakan itu ke Leao atau Bernardo Silva atau langsung Conceição-nya Juventus ketimbang Neto-nya Chelsea gitu ya. Itu tuh ada potensinya di luar Ronaldo, nanti kita bahas terpisah lah. Tapi mereka bisa nguasain lapangan tengah dan itu kunci ngalahin Prancis itu, lu pegang dulu lapangan tengahnya. Jangan sampai ya mungkin walaupun itu tidak gampang ya. Tidak gampang ya. Nah, caranya ya tidak gampang buat kita yuk. Tapi bisa jadi hal yang mudah untuk pemain kelas dunia kayak Vitinha atau João Neves itu. Tapi ini kita ngomong Portugal mal. Kalau kita ngomong tim-tim lain yang tidak sama Portugal gimana? Nah, ya nggak bisa. Argentina bisa. Ya Argentina bisa. tuh classic South American. Mereka pukul their bastards man. Iya, dan kita wanna be bastards itu paling bastard. Argentina bisa ngentiin itu karena Argentina itu punya Enzo Fernandez dan McAllister yang dimana mereka setiap pakai jersinya Argentina seperti Mbappe sama Prancis. Another level. Semua. Lu lihat sampai striker-strikernya ya. Lautaro, Alvarez, semua pukul gila. Semua. Bener-bener semua. Molina, Medina, Cuti Romero, Otamendi, De Paul, semua orang mukul di situ. Iya, pokoknya Mas Prancis gue bilang tuh ke Bung Binder, Bung, Argentina ini Bung, bedanya adalah kan kalau McAllister pakai jersey Liverpool atau Enzo Fernandez pakai Chelsea, ya dia main bagus tetap main bagus. Tapi ini tuh sama kayak Mbappe ketika dikasih jersey Prancis. Beyond. Lu kayak mereka from another planet. Kayak mereka tuh kayak begitu pakai jersey Argentina gitu. Ada warganya terus ada ini mewakili negara. Beda banget. Iya. Dan itu tukang pukul semua. Itu dong potensi bisa ngalahin Prancis itu dong. Meksiko di Piala Dunia kali ini main di rumah. Sama mentalitinya ya. Itu dong yang bisa ngalahin Prancis. Sisanya nggak bisa. Lu mau kasih Inggris di ayam-ayamin nih. Enggak lah, beda lah. Ya tapi walaupun masih ada Declan Rice atau Elliot yang nggak bisa ternyata main dua-duanya ya. Ya tapi itu di atas kertas ya. Kalau Inggris kita ngeliat di atas kertas is always good. Tapi ketika main as a unit kayak slow, boring. Tapi Jude Bellingham main di 8 udah mulai oke tuh. Iya Bellingham yang paling bagus tahun ini di Piala Dunia for England is Bellingham. Siapa lagi? Bellingham, ya Harry Kane. Malam ini nggak ada back kanan. Livramento udah out. Siapa namanya itu yang kanan? Reece James cedera. Jet Spence yang main di kanan. Ya kan, ya makanya nanti. Kwanza juga cedera. Leverkusen. Ya makanya nanti kita nanti kita kan ada pembahasan nih, kita nggak tahu nih Inggris sekarang kayak gimana ya. Tapi kalau Perancis, Meksiko, Argentina itu work as a unit. Maroko works as a unit. Ya, dan Maroko Norway works as a unit. Ya, ini Brazil menuju ke arah situ tapi Brazil works as a unit menurut gua. Kalau mau menang karena materialnya tidak terlalu mewah sebenarnya. Dan itu dia kan makanya dibilang Vini Vini Mbappe di Madrid, kenapa beda Vini di Brazil sama Mbappe di Prancis kan karena gitu. Karena enggak ada uppercut dan hook di locker room. Iya. Itu sama kayak waktu pembahasan Pogba kalau di Prancis gacor ya ketika balik ke MU. Ya lu lihat deh dulu PSG sekarang bagus banget setelah eranya siapa? Setelah eranya Messi, Suarez siapa? Messi, Neymar, Mbappe. Itu. Iya. Pas ada mereka bertiga juga nggak work kan? Iya. Pas mereka cabut akhirnya egonya pada hilang semua. Ya kan di Vini bagus langsung 2 back to back Champions League. Iya benar. Itu sama. Iya makanya itu tadi teman-teman ya, kalau pembahasan di podcast ini ya soal Prancis tadi. Lu berarti kalau ada thought soal ini nggak? Prancis dulu apa berarti? Prancis tuh lawan siapa ya? Apa Prancis tuh ini Paraguay. Ya maju lah. Ya maju. Tapi Prancis melaju ke final bisa ya? Bisa banget ya. Prancis kan gue bilang favorit buat gue tetap Prancis, Spanyol. Ya. I haven't changed my mind. Walaupun setelah nonton 3 match gue kayak agak jelek juga ya Spanyol. Tapi gue masih yakin Spanyol bagus sih. Dan Prancis itu ya nanti Spanyol belum main sih jadi kita nggak bisa bahas. Dia lawan siapa ya? Spanyol tuh lawan, gue tadi ada 4. Kalau Argentina lawan Cape Verde kan? Ya Spanyol tuh lawan Austria. Terus habis itu nanti menang. Jadi siapa Prancis kan tadi kita bahas Endrick sama Vini yang dimana sama Ryan ini menyulitkan backnya Jepang karena mereka tuh non pattern lah. Padahal gerakannya kemana-mana gitu ya. Semua kreatif. Kalau lu 45-60 menit you attack cross apa segala macam ya sooner or later ada 1-2 bola masuk lewat. Nah Prancis itu 4-4-nya
non pattern. Jadi kayak lu bayangin Barcolanya, Duenya atau Dembele, belum Cherki main, belum kita si ngomong itu semua masih Olise, ada Thuram di cadangan. Mbappe ya masih ada Thuram di cadangan. Masih ada gitu. Akliusnya Monaco. Good player loh. Aklius. Jadi lu bayangin Dodo. Dan golnya Mbappe waktu gol Mbappe semua pemain kan Olise gol jadi nomor 10 pertama? Kan. Yang gol kedua, yang operan Olise. Bayangin ya pergerakan Barcola sama Mbappe tuh nipu-nipunya. Karena kan dia non pattern semua kan, masuk kreatif semua. Larinya kesini lari, Mbappe-nya Barcola jadi decoy gitu. Dan hati gua indah banget aturnya. Gua kayak terus Olise kayak kayak effortless gitu, kayak nendang asal gini dong. Terus nyampe ke Mbappe dan entah kenapa kok Mbappe lolos sih. Terus pas gua lihat replaynya ada yang bedah secara pelan-pelan gitu. Wah, itu ternyata rumitnya luar biasa loh. Barcolanya nariknya dulu, Barcola jadi decoy narik ke sini, buka face, terus habis itu Barcola tuh nunggu dulu backnya jaga dia, karena kan memang Olise ngeliatnya ke Barcola kan, jadi kan matanya Olise kan ke sini lurus, Mbappe kan di belakang, blind spot, jadi belakang, Olise tainya juga adalah dia ngelihat ke Barcola lurus, jadi backnya nutup Barcola sehingga Mbappe pelan-pelan passing dong, terobosan. Anjing, dalam hati gue itu sulitnya kurang ajar loh itu. When you have like 3 players with their technical abilities Dan jangan lupa pemain yang egonya bisa diturun itu dulu. Deschamps bisa megang. Karena Deschamps tuh kapten 98 malah kalau enggak salah. Jangan salah itu mah. Deschamps legend bukan Juve. Petit ya? Deschamps No. Juventus kan waktu itu masih. Juve. Iya, bukan Petit ya. Dan dia udah pelatih as a coach, di respect banget. Mbappe pas 18-17 tahun 2018 kan yang bawa udah Deschamps. Ditempelin Deschamps itu dia. Iya tuh 2018 kan yang mereka menang. Iya, Rusia, 2018 ya. 2022 juga final. Sekarang juga bagus. Kalah but you get to the final malah. How many teams get to the final? Italia aja udah 3 kali gak masuk Piala Dunia pun. You're in the final, that's something. Ada Prancis tuh ada cocok loginya atau konspirasi. Jadi ada satu tim juga juara Piala Brazil juara 94, terus habis itu kalah di 98, juara lagi 2002. Kayak gitu. Nah, jadi Brazil pokoknya Brazil itu pattern. 94 menang sama Italia, Roberto Baggio penalti itu salah. Terus 98 kalah sama Prancis 3-0, habis itu 2002 juara lagi dengan tim-tim muda. 2006 yang menang Italia. 2002 Ronaldo. 2002 Brazil. Tim muda, Kakak masih muda kan. Nah, ini kejadian nih. Dan gilanya Ronaldo waktu 94 umurnya kayak Mbappe masih muda, tapi juara Piala Dunia, Ronaldo udah 5. Tapi enggak terlalu main. Nah, maksudnya ada konspirasi itu bahwa Mbappe ketika 2018 umurnya masih muda, terus habis itu kalah sama Argentina, 2022. habis itu 2022 harusnya 2026 ini logikanya kalau patternnya sama kayak Brazil menang. Nah, ada dua konspirasi tuh selain The Simpsons. Portugal juga waktu juara Euro, Portugal itu sama persis 16 ya itu ya. Di fase grup Ronaldo 2 gol, terus di babak selanjutnya ketemu Kroasia juga. Bener. Ngomongin Ronaldo dan knockout, lo tau gak Cristiano Ronaldo belum pernah ngegolin di knockout Piala Dunia? Iya. Gue kaget loh gue bacanya. Makanya kan golnya mereka dikit. Mereka udah banyak dong 10 atau 11 gol di Piala Dunia, tapi knockout belum pernah ngegolin. Iya. Tapi semuanya kan di grup. Total ininya total golnya dibandingin Messi yang gitu-gitu kan. ya Dibanding Klose juga di bawah Klose sama Ronaldo jauh itu. Ya itu dia makanya. Jadi ya itu lucunya tuh di situ tuh. Jadi banyak konspirasi ya kalau kita ngomongin World Cup, konspirasi banyak. Episode sebelumnya sama Rico kan gue udah bahas konspirasi Portugal tuh guys. Kalian bisa nonton lah fullnya. Soal Lego, iklan Adidas. Gue gak tahu nih iklan Lego. Enggak, iklan Lego tuh yang Enggak, maksudnya kenapa iklan Lego? Gue tahu iklannya. Iklan yang Piala Dunia. Iya, jadi tahu, ada foto yang trofi gitu-gitu kan? Ya, ada foto di mana cuma Ronaldo yang megang piala pas di foto. Jadi Vini tangannya belum sampai, Mbappe belum sampai, Messi hampir sampai tangannya. Tapi yang di depan yang udah megang Piala Dunia yang masukin piece-nya itu Ronaldo. Itu konspirasi karena itu mah cocokologi. Iya, cocokologi. Ya selain itu kan makanya tadi kan kita ngomongin konspirasi dan cocokologi bahwa bola sepak bolanya sekarang itu warnanya Portugal banget. Waktu yang juara 2022 identik sama biru. 2006 gak ada biru-birunya sih. Iya, jadi itu sama iklan Adidas. Jadi Messi-nya berdiri. Yang ada Timothée Chalamet bukan iklannya? Kalau nggak salah ya itu kalau nggak salah. Jadi ada kursi duduk orang pada duduk gitu pemainnya. Nah itu kursi yang di ujung ini kan sebelumnya kursinya warna identik sama biru tuh, Messi-nya berdiri tuh ceritanya. Nah itu warna merah marunnya Portugal. Habis itu di sampingnya merah tuh warna putih. Ya banyak lah, itu mah standar lah, itu setiap kali World Cup juga ada aja begitu. Merah mah PSI kali.
PDI juga merah itu ya. UFC. Oh, iya, UFC. Ya jadi gitu ya teman-teman ya, soal Piala Dunia nanti minggu depan gue sama Cio bahas lagi. Ini jangan lupa sebelum udahan ada opini gue sama Cio soal Inggris ya. Karena kita per tag ini kita tidak tahu Inggris ini lolos atau enggak, jadi kita nggak bisa bahas. Cuman ini kita akan bahas via voice note ya teman-teman ya. Jadi ini akan ada voice note-nya. Jadi sebelum udahan ditonton dulu teman-teman. Thank you udah nonton episode kali ini. Didengerin opini gue dan Cio soal Inggris, dan sampai ketemu lagi bareng gue sama Cio minggu depan. Opini pribadi gue seperti yang tadi gue sama Cio bahas di podcast teman-teman. Kalian terima kasih sudah dengerin ini sampai ending ya. Dan ini opini pribadi gue sebelum nanti ada opininya Cio juga. Opini pribadi gue untuk pertandingan Inggris versus Dr. Kongo. Yoi, respect Dr. Kongo jujur ya kan. MPASI. Wah, ini kalau buat bapak-bapak, ibu-ibu nih, orang tua nih kan familiar banget ya MPASI untuk anak-anaknya nih. Tapi ini MPASI-nya beda, ini Mpasi, kiper Kongo yang dimana gacor sekali di pertandingan Inggris lawan Kongo. Gila itu save-nya dia tuh masterclass semua, gila. Dan gue juga respect banget buat sayap kirinya Kongo, Chipenga yang juga nyetak gol untuk Kongo. Itu mainnya jujur nih ya, jauh lebih keren daripada Madueke dan juga Rashford di pertandingan itu, parah. Pada levelnya Madueke, Rashford harusnya di atasnya Chipenga, tapi Chipenga terlalu gacor. Respect gue buat Chipenga. Dan gue juga respect untuk Tuchel, di mana beliau melakukan adjustment keren banget ya, dengan full attack mengganti Spence yang juga bapuk di pertandingan itu, Rashford dan juga Madueke yang tiga-tiganya bapuk, langsung diganti Eze, Saka dan juga Gordon, di mana mereka bertiga langsung ngasih instant impact untuk timnas Inggris, terutama Gordon ya, langsung ngasih 2 assist krusial untuk Harry Kane yang membuahkan gol. Terus habis itu juga di sisi kanan Declan Rice geser ke kanan, ada Eze juga di situ, ada Saka. Arsenal connection ini langsung membuat offense Inggris jauh lebih cair, yang dimana ketika Madueke, Spence yang main di kanan itu buntu banget, nggak tahu mau ngapa-ngapain, crossing nggak jelas, umpan setengah matang semuanya, pokoknya langsung cair semuanya. Dan itu keren banget, gue respect banget sama Thomas Tuchel. Ini membuktikan kualitas Thomas Tuchel sebagai pelatih, yang dimana pelatih yang back to back juga di Liga Champion, runner up terus juara dengan Chelsea gitu. Jadi ini pengalamannya tidak bohong lah, pengalaman berbicara ini untuk Thomas Tuchel gitu. Dan untuk Inggris mungkin PR-nya masih di back ya. Ini kalau ketemu tim-tim yang negara-negara yang offense-nya gacor-gacor, ini pasti kesulitan nih. Backnya masih keteteran banget, jelek banget. Juga pemilihan Pickford, padahal ada Henderson yang gacor di Crystal Palace nggak dimainin, itu juga aneh menurut gua. Tetap paling aneh Madueke jadi starting line up sampai sekarang detik ini, gua nggak ngerti ini kenapa. Kayaknya Madueke ini punya rahasia gitu, punya rahasia yang cuma dia yang tahu aibnya Tuchel gitu. Jadi Tuchel harus mainin Madueke terus. Gue juga gak ngerti ini Madueke kenapa, tapi semoga Tuchel di next game lebih aware soal ini ya. Dan ini anomali Inggris juga di World Cup ini, dimana pemain starting line up-nya kayak Gordon waktu itu jelek banget jadi starting line up, diganti Rashfordnya gacor. Ya ini kebalikannya, Rashford jadi starting line up, Rashfordnya jelek banget, diganti Gordon langsung gacor. Jadi ini cukup anomali nih untuk timnas Inggris di World Cup kali ini ya. Pemain penggantinya, siapapun yang menjadi pemain pengganti super sub, semuanya bagus-bagus, tapi begitu dijadiin starting line up langsung jelek. Nah ini anomalinya Inggris ya. Dan terakhir buat Harry Kane, so unreal bro. Dia menunjukkan kualitasnya sebagai striker, salah satu striker terbaik di dunia saat ini gitu. Wah itu keren deh, maksudnya langsung nyetak 2 gol di match krusial. Step up in the big moment. Gak semua orang bisa kayak gitu. Di Inggris pun cuma ada 2 orang, Gary Lineker dan juga Geoff Hurst. Itu Gary Lineker ngelakuin itu di Piala Dunia Italia 1990, mencetak 2 gol dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Kamerun di fase knockout ya, perempat final. Terus juga Geoff Hurst itu Piala Dunia Inggris 1966 cetak hat-trick 3 gol dalam pertandingan final legendaris saat Inggris mengalahkan Jerman Barat di 4-2. Jadi Harry Kane ada di jajaran situ, yang dimana mencetak 2 gol krusial di match di fase knockout ya. Jadi cuma ada 3 nama itu sepanjang sejarah timnas Inggris tuh Harry Kane. So unreal sekali ya.
Dan itu opini gue teman-teman, kita langsung ke Cio aja, kira-kira opininya Cio apa soal Inggris lawan Dr. Kongo ini. Langsung saja, ini dia opini Cio. Ya, England menang 2-1 lawan Kongo, unggul segala hal. But Kongo fought with their hearts ya. Winger kiri mereka kelas banget. Walaupun gol pertama seharusnya memang goalkeeper selevel Pickford yang nomor 1 tim nasional seperti Inggris, regular di Premier League, udah berapa tahun main sama Everton, seharusnya nggak bisa kejebol bola kayak gitu di tiang dekatnya sih. Nah terus when you have Harry Kane, you have a chance. Harry Kane 5-10 tahun terakhir memang bisa dibilang top 2, top 3, maybe top 4 center forward di saat-saat itu ya, 10 tahun terakhir. Dan tadi malam dapat 2 kesempatan. Nggak dapat 2 kesempatan, maksudnya ada 2 kesempatan terakhir, apalagi yang gol terakhir itu luar biasa sih finishnya. Bener-bener Harry Kane. No one else. Next round ketemu Meksiko di Azteca is gonna be another challenge. Bakal jadi salah satu match paling seru mungkin di babak 16 besar. Ya England punya kesempatan untuk maju, tapi buat gue favoritnya tetap Meksiko.